Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Erwin pada Renungan Harian Gereja Katolik 27 April 2020 pada hari Senin. Injil hari ini dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29 yang demikianlah bunyinya. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus pada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, kisah di Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29 Injil hari ini adalah kelanjutan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang Bapak Ibu dengan 5 jelai roti dan 2 ikan Bapak Ibu. Kemudian pada saat itu firman Tuhan pada hari Jumat kemarin, mereka hendak menjadikan Yesus ini raja karena mereka telah kenyang Bapak Ibu. Dan pada bacaan pagi hari ini, singkat kata, Yesus meninggalkan mereka dan berangkat ke Kapernaum, dan kemudian mereka mencari Yesus. Mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi Yesus langsung to the point berbicara kepada mereka dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu, Yesus sangat tahu bahwa mereka ini mencari Yesus karena mereka sudah kenyang. Mereka mencari Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus ini yang akan memberikan kenyamanan dalam hidup mereka, Bapak Ibu. Mereka mencari Yesus bukan karena mereka percaya Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka percaya, mereka mencari Yesus karena mereka menganggap dengan mengikut Yesus, mereka boleh dapat menikmati segala kenikmatan Bapak Ibu. Patut sekali lagi kita renungkan untuk Anda dan saya pada pagi hari ini. Untuk apa kita menjadi pengikut Yesus? Untuk apa kita menjadi anak-anak Allah? Apakah supaya kita kaya? Apakah supaya kita hidup terjamin secara duniawi? Untuk apa Anda dan saya ke gereja, Bapak Ibu? Untuk apa Anda dan saya setiap hari berdoa?
Apakah Anda dan saya, kita ini berdoa ke gereja hanya karena butuh mujizat Tuhan? Butuh segala kebutuhan-kebutuhan duniawi kita, kekayaan, kedudukan, status sosial. Bahkan ada beberapa stigma yang mengatakan kalau ikut Tuhan Yesus tidak bisa susah, hidupnya tidak bisa menderita, pasti kaya, dan segala macam janji-janji yang bersikap duniawi, Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan bahwa mengikut Yesus tidak boleh berharap mujizat, bukan itu. Tetapi kalau kita menjadi seorang Kristen semata-mata hanya karena berkat dan mujizat, maka Tuhan Yesus tidak menghendaki kita menjadi seorang Kristen atau pengikutnya yang seperti itu, Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-27, Yesus berkata demikian, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Bapak Ibu, sekali lagi, Yesus memang membuat mujizat. Yesus memang berkarya di dunia dan mereka membantu begitu banyak orang. Tetapi bukan itu satu-satunya tujuan Yesus datang ke dunia ini. Ada sesuatu hal yang lebih besar, lebih mulia, yang Yesus mau berikan kepada Anda dan saya, selain kekayaan dunia, selain kenyamanan, selain kemewahan, Bapak Ibu. Yaitu yang jauh lebih penting, hidup kekal bersama Dia kelak. Sebuah janji yang Tuhan mau berikan pada Anda dan saya yang sungguh-sungguh menjadi pengikut yang setia, Bapak Ibu. Kehidupan kekal bersama Dia. Sesuatu hal yang nilainya jauh lebih besar dari sekedar makanan, Bapak Ibu. Dan ini yang disampaikan pada mereka, orang-orang yang mengikuti Yesus. Kemudian orang-orang itu bertanya kepada Yesus. Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus pada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Janji Yesus untuk memberikan hidup kekal bukan sekedar hal-hal duniawi, diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah yang diutus Allah, adalah anak Allah, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau Anda dan saya menjadi percaya kepada Dia secara total. Tuhan Yesus mau Anda dan saya menjadi Kristen bukan sekedar mujizat. Tuhan Yesus mau Anda dan saya ke gereja, berdoa, beribadah, bukan semata-mata hal-hal duniawi. Sekali lagi, saya tidak mengatakan salah hal itu, Bapak Ibu. Tetapi kalau hanya berhenti di sana, kita akan mengalami rugi yang begitu besar. Karena Yesus akan memberikan sesuatu hal yang lebih indah, yaitu kehidupan kekal di surga. Yesus mau Anda dan saya percaya, Bapak Ibu. Apa arti percaya? Bapak Ibu, kepercayaan yang diminta oleh Yesus kepada Anda dan saya adalah kepercayaan tanpa keraguan-raguan. Kepercayaan mutlak kepada Dia bahwa Dia adalah anak Allah. Saya memberikan contoh seperti ini, Bapak Ibu. Apakah ada di antara Anda yang punya keraguan bahwa matahari tidak terbit dari timur? Saya percaya setiap Anda dan saya pasti percaya mutlak bahwa namanya matahari pasti terbit dari timur, Bapak Ibu. Anda dan saya pasti tidak akan mempertanyakan lagi atau sama sekali tidak ragu bahwa matahari pada saat esok terbit itu pasti dari timur. Tuhan mau kepercayaan kita adalah kepercayaan mutlak kepada Dia. Bagaimana tanda orang yang percaya kepada Dia, Bapak Ibu? Salah satu tanda bahwa Anda dan saya percaya kepada Dia adalah menuruti semua firman Tuhan. Menuruti apa yang Tuhan mau Anda dan saya kerjakan, dan jangan melakukan segala sesuatu yang Dia tidak kehendaki, Bapak Ibu.
Itu arti percaya. Percaya yang begitu, yang saya contohkan dengan secara sederhana. Tuhan Yesus mau Anda dan saya percaya kepada Dia mutlak, tanpa keraguan, dengan taat pada setiap kehendak dan apapun yang Dia firmankan, Bapak Ibu. Mari kita renungkan sekali lagi. Hari-hari ini Anda dan saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Apakah hanya karena hal-hal duniawi? Ataukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang hidup? Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mau bagi kami semua, kami bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal. Dan Engkau mau kami percaya kepadamu, Tuhan. Percaya secara mutlak, bukan percaya dengan keraguan-raguan. Maka tolong kami dengan Roh-Mu, Tuhan. Beri kami hikmat-Mu setiap hari. Beri kami iman yang hidup, Tuhan, supaya kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, tanpa keraguan kami. Kami mau serahkan sepanjang hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang tuntun sertai perjalanan hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berkah dalam.